Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama adalah investing di Bitcoin versus mining ya. Apa saja resikonya? Mana yang lebih cuan? Dan mining ada jenis apa saja ya. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai Hashwhale Cloud Mining atau lebih tepatnya sih ke review ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke video kita pada hari ini, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi dan mungkin ini edukasi plus juga review ya. Nah, seperti yang kalian tahu di TCI tidak ada namanya grup berbayar, grup VIP, semuanya for free. Semua konten kita berikan secara gratis. Nah, how to keep it free? Salah satu caranya adalah dengan kita mereview berbagai macam cryptocurrency project maupun platform. Tapi garis bawahi, review. Maka kita akan bahas semua dari sisi positif, negatifnya, semua pros and cons-nya. Ya. Oke, jadi ya kalau kita ngomongin soal investing di Bitcoin, kemungkinan besar sih ya lu udah kebayang lah ya. Keluarga TCI sih ya udah sering banget ngedengar pembahasan kita. Dan kalau investing di BTC ya biasanya ada dua cara ya, lump sum, all in atau DCA. All in lu udah tau lah resikonya apa ya. Berapa banyak orang yang all in saat ngepump ya, ujung-ujungnya waktu ngedam dia panik dan ya panic selling. Begitu. Atau atau tebak-tebakannya bisa gini juga ya. Tebak-tebakan atau all in-nya nunggu sampai ngedam. Wah, gue nggak mau beli di 70 ribuan. Katanya banyak yang bilang bakal ke 60 ribu. Ngapain beli di 70 ribu? Taunya nggak sampai. Nah, panik begitu. Panic buying, panic selling. Hancur. Itu resiko yang paling sering ada saat kita investing di BTC ya. Ya, tinggal sisanya mungkin selain dari itu resikonya ya kalau lu melanggar 3 golden rules, pakai uang panas lah, over leverage lah. Ya, walaupun di BTC pun tetap jadi rugi kalau lu melanggar 3 golden rules begitu ya. Ya, cara kedua DCA udah kebayang lah ya dan udah cukup banyak juga keluarga TCI yang profit dari DCA. Nah, tapi tentunya ya nggak sedikit juga orang yang tertarik dengan mining Bitcoin begitu ya. Nah, tapi banyak yang nggak sadar resikonya. Wah, enak ya jadi miner, cuma tinggal santai ya, beli hardware-nya, jalanin, udah deh tinggal tidur-tiduran langsung masuk duit BTC ke kantong. Siapa bilang? Ada resikonya ya. Resikonya saat kita mining secara dalam tanda kutip tradisional atau sering juga disebut sebagai hardware mining begitu. Karena kita punya nih ya mesin miningnya sendiri. Begitu. Apa saja threats-nya? Yang pertama, volatility begitu ya. Lu waktu hash rate lagi tinggi ya, terus lo ya mining otomatis listrik lebih banyak, hardware lo lebih capek begitu ya. Nah, pas sudah dapat BTC-nya taunya harganya ngedam. Nah, lu bahkan nggak bisa sampai bayar overhead cost begitu, lu nggak bisa bayar pengeluaran dari listrik maupun juga ya mungkin lu nyewa tempat dan lain-lain. Karena gini, cukup banyak juga cerita orang yang sampai ribut ya dengan tetangga karena ya mining Bitcoin mereka itu berisik begitu, minernya berisik dan panas begitu ya, apalagi kalau yang sama tetangganya nggak akur gitu ya, wah itu pasti sering aja diribut begitu ya. Nah, itu yang pertama, urusan harga dan juga ya ada sisi berisiknya juga dan mungkin lo harus punya tempat khusus begitu ya. Yang kedua adalah regulasi, ada yang tidak memperbolehkan mining sama sekali begitu ya, kayak di Rusia itu in general ilegal. Cuma orang-orang tertentu saja yang punya izin khusus dari pemerintah yang boleh. Ya biasalah komunis ya. Walaupun mereka udah gak ngomong mereka komunis, tapi ya masih komunis lah itu mereka ya. Dan selanjutnya energy consumption. Nah, ini berhubungan seperti yang tadi ya. Hash rate-nya lagi tinggi, consumption-nya tinggi, taunya ngedam. Udah ini dua combo ini seringkali membuat banyak usaha-usaha Bitcoin mining menengah yang mati. Begitu ya. Nah, itu resiko yang seringkali orang lupa. Begitu. Nah, tetapi ada alternatifnya nggak sih? Ada, Mbak. Adalah pastinya ya. Nah, apa itu namanya? Yaitu cloud mining. Cloud mining apa perbedaannya dengan hardware mining? Ya, simpelnya cloud mining ini ya, kita bukan beli hardware, tapi kita membeli processing power dari data centers. Begitu. Data centers yang mungkin bisa ada di luar negeri, banyak luar negeri begitu ya. Nah, dari sini ya kita bisa lebih accessible. Kita nggak perlu ngeluarin modal dulu karena ya kalau lo beli dulu misalkan mining rig gitu ya, itu kan modalnya nggak kecil. Bisa apalagi kalau sampai skalanya besar itu bisa miliaran
begitu. Nah, dengan kita cloud mining cenderung bisa kecil modalnya begitu. Dan bahkan kalau buat orang yang mungkin aduh bang gue pusing kalau setup begini, ya kalau cloud mining lu kerasanya seperti kayak staking, padahal ya enggak ya, beda sistem. Tapi kerasanya seperti staking, cuma tinggal lu ya udah masukin dananya, ya udah lu dapat berapa hash rate-nya, ya lu dapat berapa mining power-nya. And then ya sudah, dari mining power yang lu punya yang lu sewa begitu ya. Nah, itulah akan mendapatkan berapa BTC. Itu tergantung hash rate sekali lagi gitu ya. Nah, kalau hardware ya udah kebayang lah ya, harus siapin tempat, siapin cooling sistemnya dan lain-lain lah begitu ya. Nah, sekarang untuk hash whale cloud mining ini seperti apa? Nah, kita akan coba bahas di sini. Oke, jadi untuk hash whale ini sendiri sebenarnya straightforward ya. Ini adalah suatu platform untuk kita ya kasarnya menyewa hash rate begitu ya, atau lebih tepatnya ya seringkali disebut sebagai cloud mining gitu ya. Nah, di sini kita ambil dulu beberapa datanya. Jadi mereka itu sudah memanage hash rate sebesar totalnya 10,2 e-hash per second. Sementara untuk miner yang sudah di-manage oleh mereka itu nggak main-main, 53.477 miners. Dan di sini mereka sudah ada 5 global data center. Tadi kan kita sudah pernah ngejelasin ya di depan ya mengenai ini apa namanya data centers. Jadi mereka itu akan mengambil ya si mining powernya ini ya, atau lebih tepatnya processing power ini dari data centers. Nah, mereka data centersnya itu ada 5 ya. Jadi ada di Texas, Ohio, Wyoming, Georgia, and Kentucky ya. Kali ini ke Kentucky-nya beli hash rate bukan beli KFC ya. Ya, tapi kenapa di 5 negara ini? Kenapa di 5 negara bagian ini? Karena ini 5 yang cenderung lebih apa ya, terbuka ya si sistemnya untuk mining begitu. Karena seperti yang kita tahu di US itu mereka negara ini ya, negara bagian sistemnya. Jadi setiap negara bagian itu punya apa namanya bisa punya aturan yang berbeda seperti di RI. Kalau RI kan ya aturannya semua sama begitu, paling ada perda khusus tertentu yang khusus daerah. Tapi ya kalau di US bisa benar-benar dari satu state ke state lain sangat berbeda. Nah, 5 state ini cenderung bebas gitu untuk urusan mining begitu. Nah, ini berarti apa? Kita melewati permasalahan regulasi begitu, karena kalau kita ya misalkan kalau di Indo sih masih sedikit ini ya, masih belum benar-benar regulasinya itu belum sampai jelas banget lah begitu. Tapi sebenarnya oke ya. Nah, tetapi kadang-kadang bisa kalah juga dengan apa? Ini mereka tuh kadang-kadang bisa bikin si data centers ini di tempat antah berantah, di tempat yang benar-benar wah terpencil, dan di situ seringkali ya ada perbedaan harga untuk energi seperti listrik begitu. Nah, jadi mereka biasanya akan lebih efisien begitu. Jadi kalau kita mau bersaing dengan yang data center sebesar-besar ini, kita akan cenderung kalah. Cost kita akan lebih besar dibandingkan dengan data center seperti ini. Ya makanya kenapa cloud mining sekarang arguably lebih populer begitu ya. Dan juga di sini mereka hosting capacity-nya nggak main-main ya, 2000 MW gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini juga simple. Di sini tuh dibuat super simple, jadi kerasanya ya walaupun nggak staking ya, tapi kerasanya seperti staking. Kita tinggal pilih mana yang cocok buat kita ya. Mau yang kita nyewa 7 hari bisa ya, mau nyewa yang 30 hari bisa, dan seterusnya. Di sini bahkan mereka sampai ada kasarnya tuh kayak apa ya, mungkin jadi kasarnya kayak trial ya. Biasanya hash rate price-nya itu $23,1, ini 0 begitu ya. Jadi buat lo yang pengen coba dulu ya yang paling gampang ini karena paling tidak ada resiko begitu ya. Tinggal login ya, kalau belum punya berarti sign up ya. Habis sign up ya udah bisa coba begitu. Buat lo yang belum punya ya, banyaknya pasti mungkin belum ya. Buat lo belum punya akun di Hashwhale, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link di bawah gitu ya. Nah, jadi ini masih lagi ada promo mereka sebenarnya ya. Ada promo yang 7 days ini ya lagi kayak gratis gitu kasarnya ya. Lalu yang 30 hari itu dia ada diskon. Oh, sorry, 30 enggak ya. Yang 60 hari ada, 90 ada, 120, 180 dan 360 begitu ya. Ya, jadi itu kurang lebih gambarannya. Di sini sebenarnya jelas sih ya, electricity cost-nya ada berapa, lalu payment-nya juga jelas seperti apa ya. Nah, cuman satu hal yang harus kita ingat ya. Ini tentunya adalah estimasi. Kalau sampai misalkan hash rate-nya ada perubahan, naik begitu ya. Nah, kalau naik tentunya estimasi ini bisa berubah juga gitu ya. Nah, jadi itu aja sih kurang lebih ya. Kerasanya seperti kita jadi kayak staking. Walaupun sekali lagi ya gue tekankan, cara kerjanya tidak seperti staking. Ya, tapi sekarang dipermudah seperti itu ya. Nah, jadi kebayangkan secara dari positifnya ya ini gampang bang. Gila.
dibandingin kita nge-set up apa namanya mining rig gitu, aduh repot bang, gua ngeliat di YouTube pusing ya, nggak ngerti teknisnya sedikit, salah pasang sedikit, rusak hilang berapa duit. Nah di sini masuk ya paling resiko lu satu, kalau secara ininya ya, kalau secara sistemnya berarti ya tinggal hash rate-nya. Kalau hash rate-nya tiba-tiba ada perubahan signifikan, ya itu bisa mempengaruhi hasilnya atau mempengaruhi yield-nya lah gitu kasarnya ya. Nah itu. Nah, tetapi ya dari kesimpulan ini juga tentunya ada ininya lah, pasti ada yang juga cons-nya ya, karena ya tentunya dengan kemudahan seperti ini banyak yang tertarik. Tetapi seperti yang kita tahu juga ya, cloud mining itu ada juga beberapa kasus di mana ya ternyata itu ya kacau begitu, di mana ternyata di dalamnya menjadi kayak semacam Ponzi gitu. Nah itu juga hati-hati kita ya, susah ya kalau orang ngomong kayak wah pasti yang ini aman, pasti, kita susah juga karena yang dulu-dulu pun yang sempat jebol itu kadang-kadang waktu awalnya terlihat baik-baik saja begitu, dan kadang-kadang sering kali yang apa ya, perusahaan cloud mining itu ya awalnya bagus, awalnya berjalan seperti normalnya, tapi bisa jadi nakal, bisa juga kasarnya wah apa namanya, rugi, terus ujung-ujungnya jadi kayak ya jadi lama-lama jadi kayak Ponzi, kayak dulu sih itu tuh siapa namanya, si Madoff. Madoff itu kan awalnya beneran, itu awalnya beneran trading, tapi lama-lama jadi fiktif begitu. Nah itu ada resiko seperti itu ya. Jadi lagi-lagi tidak ada yang namanya wah udah nih gampang semua tinggal pakai ini aja, pasti ada selalu pros and cons-nya begitu ya. Nah itu kurang lebih gambarannya, tapi at least for now kita bisa lihat ya data yang mereka punya lumayan signifikan sih ya. Mereka sudah 53.477 miners yang mereka manage ya, dan mereka data centers pun 5, itu nggak main-main juga begitu. Dan ini base-nya di US. Seperti yang kita tahu juga di US ya cenderung lebih apa namanya, secara untuk regulasinya tuh akan lebih jelas apa-apanya begitu. Jadi which is ya quite good juga. Tapi tetap nggak berarti kayak wah udah nih US base pasti aman, ya nggak juga gitu. Jadi kalau sampai mau coba ya boleh, tapi jangan lu merasa bahwa udah semua aset gua dimasukin. Itu tidak bijak kalau seperti itu ya. Dan ya tetap harus ingat juga, walaupun ini berjalan normal ya, tidak ada apapun juga tetap masih ada resiko seperti yang gue bilang tadi, hash rate begitu. Cuman perbedaannya ya udah, lu loss paling segitu-segitu aja. Kalau lu bikin mining rig sendiri, bikin operation sendiri gitu ya, itu resikonya bisa terus bertambah begitu, karena bikin mining setup gitu ya, apalagi kalau sampai skalanya lumayan besar ya, apalagi kalau sampai masuknya ke data centers yang quite big seperti ini, ya sering kali orang sampai harus pinjam uang begitu. Nah itu ya baik lagi, resikonya cukup besar dan lu harus ada balik modal dulu si mining rig. Nah di sini nggak perlu begitu. Jadi ya sekali lagi ya, tidak ada namanya jalan yang sempurna yang wah udah nih pasti yang ini udah paling benar, ya nggak juga, pasti selalu ada pros and cons-nya begitu ya. Nah kalau buat lo yang tertarik ya silahkan coba dulu aja yang 7 days, karena ini lagi ada promo benar-benar, jadi kayak free trial lah kasarnya. Ini mungkin kayak duit promo mereka bahwa Indeed memang beneran bisa begitu ya. Buat lo yang tertarik ya silakan bisa menggunakan link refactory bawah gitu ya. Nah selain itu juga mereka itu ada promo begitu ya. Ini promonya kita bisa lihat kalau yang 100% sih ya tadi ya. Lalu di sini ada yang 10, 12 dan seterusnya begitu. Dan cara untuk dapatnya cenderung gampang ya. Untuk yang hash rate 100% nih, yang tadi di sini nih. Yang ini nih, yang ini. Nah, itu cuma tinggal lu sign up ya. Setiap orang bisa claim sekali, valid untuk 30 hari setelah claiming. Beres, udah kayak gitu bisa lo tarik. Begitu. Ini risk free. Itu buat lo yang penasaran ya silahkan coba ini aja deh, nggak ada resiko sama sekali. Paling kalau sampai lo mau super petty ya resiko lo waktu doang begitu ya. Nah selanjutnya ada juga di sini KYC, cuma KYC aja bisa dapat 10% off begitu ya. Dan selanjutnya kalau lo ada apalagi nih, purchase pertama bisa mendapatkan diskon lagi bisa 12% begitu. Jadi cukup menarik dan dibuat lebih mudah. Dulu untuk cloud mining ya baik lagi ini lebih ke urusan UI ya. UI-nya tidak semudah ini. Dulu tuh lebih ribet, zaman gua 2016 sudah ada tuh cloud mining gitu ya. Tapi ya jujurnya zaman dulu lebih banyak yang nggak jelas begitu. Nah, belakangan ini jujurnya nggak terlalu sering nih. Nggak terlalu sering gua dengar ada permasalahan cloud mining begitu, malah lebih banyaknya kalau di cycle ini sih lebih ke ini ya, lebih ke urusan rug pull memes begitu. Tapi ya intinya ya buat lo yang coba silakan ya. Dan juga yang unik di sini adalah mereka juga itu ada sistem kayak referralnya lah begitu ya, dimana mereka membagikan commission sampai up to 10% gitu, which is ya ini normal sih ya, karena referral sih kayaknya nyaris di semua produk sekarang ada lah
begitu. Lu refer a friend and then lu bisa dapat berapa persen begitu ya. Di sini commission-nya itu 5, 3 sampai 2 begitu. Levelnya ada segitu saja. Ya cukup easy sih ya buat lu yang mungkin udah ngerasain wah enak gitu ya. Dan lu pengen perkenalkan ke teman-teman lu juga bisa begitu ya. Itu sih kurang lebih ya untuk hash whale. Overall ya minimal ya kalau lo mau coba yang ini deh, karena ini nggak ada resiko sama sekali ya, cuma resiko waktu paling mentok ya. Jadi ya itu aja, dan caranya nggak aneh-aneh, nggak wah syarat ketentuan harus salto terjun payung, nggak, cuma tinggal sign up begitu ya, very easy begitu, langsung bisa nyobain 7 hari apa namanya ya free begitu, 7 hari nyobain mining di sini, atau lebih tepatnya nyobain beli hash rate begitu ya. Dan yang gue suka lagi apa, mereka tahu bahwa kayaknya orang-orang tuh sudah terbiasa dengan staking gitu, staking, earning begitu ya. Nah di sini mereka buat jadi kerasnya kayak apa namanya, kayak lu nge-stick buat fixed term begitu ya. Ya baik lagi lah ya, terus berevolusi lah begitu. Jadi mungkin buat orang yang masih awam pun familiar begitu caranya ya. Udah sih, kurang lebih seperti itu ya. Sekali lagi yang mungkin yang menarik, ya beberapa hal yang menarik dari hash whale ini, mereka itu punya data centersnya 5 begitu. Di US semua juga ya. Ya tapi baik lagi kita nggak bisa berpikir bahwa oke, pasti 1000% aman, semua banda gue jual masukin sini, itu nggak bijak ya. Tetap kita harus bagi-bagi gitu ya. Dan kalau gue pribadi pun tetap akan melakukan DCA begitu ya. Cuman buat lo yang penasaran dengan mining, instead of lo bikin mining rig sendiri, pusing sendiri dengan resiko-resiko ini, dan ya lagi-lagi ya, the name of the game of investing itu jaga resiko ya. Jadi coba aja di sini, ini secara resiko cenderung lebih kecil dan lebih terukur menurut gua gitu. Nggak akan kasarnya kayak wah gua awalnya modal $1000, ujung-ujungnya minus sampai 10.000. Nah itu nggak bisa. Tapi kalau lu buka kayak data centers, itu bisa saja terjadi seperti itu ya. Oke, kurang lebih sih seperti itu aja untuk review kita mengenai hash whale ya. Menurut gua bolehlah kita coba, terutama buat yang ini ya, yang 7 day ini. Kalau kata gue nggak ada alasan lah buat nggak nyoba begitu ya. Ya siapa tahu lo jadi cocok ya, bisa silakan lanjut terus ya. Nah sekali lagi buat lo yang belum punya akun hash whale, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflektor di bawah ya. Ya dan ya boleh coba gitu ya. Oke, itu overview-nya atau review kita secara keseluruhannya mengenai hash whale ya. Dan ya mungkin kita seperti biasa kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.